Halo teman-teman, apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Oke. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willy Setiawan, biasa dipanggil Willy, dengan NIM 2201085021 dengan program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, jadi kalian sudah kenal saya kan, nama saya Willy, dan kita akan belajar dan mengetahui jurnal khusus perdagangan di dalam akuntansi. Oke, simak videonya and let's go. Kita akan memasuki di mana kita akan belajar dan kita akan mengetahui jurnal khusus perdagangan. Sebelum kita mulai, apakah kalian mengetahui jurnal khusus perdagangan itu apa ya? Coba kalian pikir, jurnal khusus perdagangan itu apa ya? Nah, setelah kalian mengetahui dari pengertian jurnal khusus itu sendiri, nah saya ingin bertanya nih kepada kalian, mengapa sih jurnal khusus itu diperlukan dalam menyusun laporan keuangan jenis jurnal khusus? Nah, dikutip dari dosen ID, adanya setidaknya tuh udah 4 jurnal khusus yang bisa dibuat oleh perusahaan, terutama dalam perusahaan dagang. 4 jenis jurnal khususnya. Pertama adalah jurnal khusus pembelian nih. Jurnal khusus pembelian ini jurnal yang digunakan hanya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi yang kedua ada jurnal khusus penerimaan kas. Nah, jurnal khusus yang digunakan ini untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Yang ketiga ada jurnal khusus dalam penjualan. Nah, jurnal khusus ini adalah buku harian, hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk secara kredit. Ada yang terakhir, yang keempat, jurnal khusus pengeluaran, yaitu jurnal khusus yang digunakan secara khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dari berbagai keperluan. Akan belajar dan kita akan berlatih untuk menyelesaikan jurnal khusus perdagangan. Oke, mari kita simak dan kalian belajar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana jurnal khusus keuangan akuntansi itu kalian bisa gunakan dan kalian bisa pahami. Jadi di sini ada beberapa soal nih, ada yang dari tanggal 1, ada yang dari tanggal 3 sampai tanggal 16. Baik, nggak usah lama-lama lagi. Marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga untuk ini kita bakal buat table terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita ulangi lagi ya. Kita lebih baik itu dari tanggal 6 ada transaksi yang dicatat sebagai penerimaan kas disebut dengan Sukma itu di PD Sukma tanggal 8, tanggal 12. Ini Bank BCA tanggal 14 itu tanggal 14 itu diterima kan teman-teman, dijual peralatan kan. Nah, jadinya kita balik lagi jadi di tanggal 15
keterangannya kita kosongin aja. Tanda dengan nomor faktur itu 121. Aku yang di kreditnya itu dari PT Batin. Nah ini pembelian ini pembelian dijual barang sama sekali. Jadi kita terus kita 5 juta ya kan, dengan syarat pembayaran nih ternyata ada syaratnya 3/15 N 30, jadi sebesar 3% dalam waktu tempo 15 hari. Nah jatuh temponya itu 30%. Nah jadi selesai ini kita kaliin, jadi totalnya itu kita di total itu 15 juta. Jadi total itu 15 juta. Nah, jadi teman-teman ini adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, yang dimana jurnal pengeluaran kas ini sendiri, jurnal pengeluaran kas ini buku harian digunakan untuk melihat transaksi penjualan produk secara kredit. Tapi juga jurnal ini digunakan ketika frekuensi dari penjualan kredit yang tinggi nih teman-teman. Nah, di sini jurnal pengeluaran kredit itu ada di tanggal 4, 7, 13, pas. Kenapa saya bilang di tanggal 4, 4, 7, 13, 16? Karena di tanggal segitu, di tanggal segitu, di tanggal 4 itu kan terjadi pembelian, dijual barang dengan harga. Akhirnya kan dijual barang secara kreditnya nih, dengan sebesar 2.500.000 dengan faktor 21 dengan syarat 2/10 N 3/10. Nah, juga ada di tanggal 7. Di tanggal 7 dijual barang dagangan nih, karena ini kan dijual barang dagangan pensi kan akhirnya dengan syarat yang nomor faktur itu berarti kredit. Nah, yang N 3/30 karena ini kan pasti kan jatuh tempo, maka itu dijual secara kredit. Nah, di tanggal 13-nya pun juga tetap sama nih, dijual barang seharga 2.500 dengan syarat 2/10 3 N per 30. Nah, di tanggal 16 juga pun juga sama, tanggalnya juga 500.000 dengan faktur dengan syarat IOM. Nah, maka kita akan tulis begini teman-teman, ini 4 faktornya 221 akun yang di debitnya itu akademik jiwa. Nah, dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Itu termasuk ke dalam penjualan karena menjual secara kredit. Ini maksudnya ke piutang dagang, masuk ke penjualan sebesar 2 juta. Nah, sama juga di nomor 7. Itu juga kita masukin nomor 225. Akun yang di debitnya itu akun PD Melati. Dalam dengan IOM, cara pembayaran IOM. Ini kita masuk ke dalam penjualan. Tanggal 7 itu dijual barang sebesar IOM. Dalam penjualan besar 2 juta. Ada yang 13 pun juga sama 229. 16 juga 230 kepada jadi barang sama jadi Sukma dengan syarat 2/10 N per 30 sama EOM
Ini termasuk ke dalam piutang dagang dan penjualan 2.500.000. 500. Nah, ini udah masuk ke dalam jurnal penjualan, ya ada pemasukan, pembelian dan jurnal oh maaf teman-teman, ini jurnal penjualan ternyata, sorry, jurnal penjualan, proses penjualan dan kita ke jurnal penjualan kas. Nah, ini dalam jurnal penjualan kas. Nah, ini adalah oke, ini adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal khusus itu untuk mengeluarkan kas untuk aktivitas perusahaan. Nah, kita lihat juga nih ya teman-teman, di jurnal pengeluaran kas itu di tanggal berapa aja ya. Ini cari ternyata ada di tanggal 3 dibeli barang dagangan dari PD hijau sebesar 1.500.000. Nah, jadi kita masukin jurnal pengeluarannya sebesar 1.500.000. Nah, tanggal 3 faktur itu nomor nggak ada maaf, itu pembelian tunai. Nah, terus pembeli ini masuk ke pembelian nih, pembelian sekitar 1.500.000. Kita masuk nih ke 1.500.000. Nah, terus ini juga masuk ke serba-serbi. Ternyata ini masuk ke kas sebesar 1.500.000. Nah, itu tanggal berapa teman-teman? Kita cari lagi nih tanggal berapa. Di tanggal ternyata ada di tanggal 9 nih dibayar listrik. Nah, jadi kita masukin lagi di tanggal 9. 9 apa beban listrik telepon. Kita masuk ke pembeli, oh, masuk ke serba-serbi akun beban listrik. Dengan jumlah 250. 250.000. Oke, ini udah dari jurnal penerimaan, kemudian jurnal pengeluaran. Oke, sudah semuanya ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah datang ke sini. Oke, terima kasih ya. Dan sudah selesai untuk membelajar. Terima kasih teman-teman.